Kemarin nih minggu lalu baru dia buzzer beater juara ya. Gimana rasanya buzzer beater di umur segini? Ya itu gimana ya, ada hoki-hokinya juga sebenarnya, tapi ya. Seberapa lama sampai lu bisa menerima kondisi lu bahwa lu udah bukan atlet profesional lagi gitu? Kalau itu sih lebih ke mindset aja ya, maksudnya kayak Kan lu kan komentator final. Nah, aku mau tahu pendapat lu 5 menit terakhir di game ketiga dan juga performance Jordan Adams. wah, jujur gue kalau ditanya Jordan Adams MVP harusnya. Kalau gue ya, itu my personal opinion ya. Gue yang duduk di situ pun ya, gue benar-benar sampai berkali-kali gue ngebawain sambil berdiri sama Paul kan waktu itu kan. Gue sampai, oh wow gitu-gitu sampai gue udah nggak bisa duduk sih itu posisinya. Karena kalau gue pengen Rizky bikin starting 5 best, starting 5 untuk Aspak. Wow, this is tough. You put me on the hot seat. Iya, penasaran gue. Untuk season 2026, apa yang pengen lu lihat di IBL? Menurut gue IBL udah ada di track yang benar, tapi secara industrinya kayaknya masih belum mengikuti gitu. What's up IBL fans? Kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan hari ini gue bersama teman seperjuangan saya. Ketahuan umurnya dong. Iya, ketahuan umurnya karena ini kita waktu itu main bareng satu tim. Jadi ini adalah salah satu IBL legend dan juga IBL commentator. We have Rizky Effendi in the house. What's up? Rizky, gue panggilnya Ayengnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena nggak kenal lama kan. Jadi gimana kabar Ayeng? Baik, alhamdulillah. Gue pengen tahu dong, kemarin nih minggu lalu baru dia buzzer beater juara ya. Gimana rasanya buzzer beater di umur segini? Ya itu gimana ya, ada hoki-hokinya juga sebenarnya, tapi ya alhamdulillah lah masih bisa kontribut. Apa rasanya kayak langsung post gitu? Woi, ini berasa LeBron ya? Untung gue nggak begini. Harusnya gitu. Enggak lah. Enggak, itu emang seru sih. Kan kita kan lawannya juga legend yang senior ya, senior legend gitu sesama Diamond Ballers juga. Tapi kita main fun, tapi serius dan sempat leading kekejar lagi dan akhirnya bisa menang kayak begitu ya. Syukur alhamdulillah aja sih. Kalian kalau belum lihat highlights harus lihat highlights. 1 menit terakhir itu bener seru banget. Seru banget ya. Balas-balasan 3 poinnya sih. Tapi gue mau tahu, lu di IBL pernah nggak buzzer beater? Pernah dong, tapi nggak end of the game. Oh, nggak pernah end of the game. Jadi kapan waktu itu? Masih kan nggak? Quarter 1 final 2019 kalau nggak salah. Tapi belum pernah game winner gitu? Belum. 2019 tuh kalau nggak salah gue 2 kali buzzer beater tuh. Oke. Di Sport Mall 1 kali, di Gor Citra 1 kali. Tapi bukan game winner ya. Oh, oke. Lu masih jago nih. Ya, Masih jago. alhamdulillah. Gue penasaran. Lu pensiun 2 tahun yang lalu? Ya. Itu momen apa yang lu bisa tahu kayak, oke nih saatnya gue pensiun? Pak kan masih jago lu lah. Anak-anak sekarang nih, IBL mah 10 poin per game masih dapat lah. Ya. Saat itu jujur sebenarnya sih dari beberapa tahun sebelum gue mutusin pensiun, gue udah sempat mikir buat pivot sejujurnya, buat kayak gue mau berapa tahun lagi nih gitu kan. Dan di momen itu pun kontrak gue habis bersama Tangerang Hawks dan kondisinya adalah gue habis cedera, gue habis operasi lutut. Jadi kayak gue kalau mau cari tim lagi itu emang jujur akan sulit, ya kan. Waktu itu sempat ada wacana mau diperpanjang di Tangerang Hawks, gue habis operasi tapi ternyata nggak jadi diperpanjang dan ya udah setelah itu gue kayaknya emang this is the time buat pivot lah ya. Dan alhamdulillah ada yang nawarin kerja juga, ya I'll take it sampai sekarang. Sulit nggak untuk let go karir basket? Jujur sulit banget. Kayak ya sekarang gue kalau misalkan gue lagi stres di pekerjaan yang gue cari apa? Basket pasti, ya kan? Jadi kayak justru stress relief gue tuh di lapangan. Jujur aja. Seberapa lama sampai lu bisa menerima kondisi lu bahwa lu udah bukan atlet profesional lagi gitu? Kalau itu sih lebih ke mindset aja ya. Maksudnya kayak gue selalu pengen coba buat lock in ke satu yang mau gue seriusin gitu. Di saat gue udah selesai di basket ya otak gue, mindset gue udah harus lock in ke dunia baru gue, which is itu sekarang gue di dunia event organizer. Jadi di situ gue mau mulai sesuatu yang baru, bener-bener dari nol. Jadi banyak banget yang harus gue pelajari dan ya di beberapa bulan pertama bahkan gue kayak bisa berapa bulan gue nggak olahraga, gue nggak main basket, gue nggak apa sampai badan bengkak. Jadi kayak ya itu sih. Jadi karena kesibukan gue di dunia baru gue banyak yang harus gue pelajari. Akhirnya ya pelan-pelan gue bisa let go sih. Oke, selain lu pivot sebagai atau masuk ke company untuk event organizer, lu juga salah satu analis
di IBL selama regular season dan juga playoff. Itu lu dapet passionnya untuk jadi commentator atau keinginan itu boleh ceritain nggak? Gimana sih? Oke, jadi sebenarnya di saat gua masih bermain pun gua beberapa kali dapat kesempatan untuk jadi analis ataupun commentator ya. Waktu itu pernah IBL Final 2000, gue lupa 2018 atau 2017 gue lupa. Terus pada saat musim bubble juga gua bersama Mario Grungan waktu itu jadi IBL analis juga, commentator. Ya alhamdulillah dari situ ternyata gue dapat seru ya jadi commentator gitu. Ya kalau mau apa dalam tanda kutip gitu kita ngomongin orang dibayar tapi Oke. nggak bercanda. All jokes aside, gue emang suka menganalisa. Jadi pada saat gue masih bermain pun, gue pre-game tuh gue pasti suka breakdown film, gue suka analisa apa yang harus dilakukan, ini kemarin kita kesalahannya itu, besok kita harus kayak begini. Jadi gue emang udah suka breakdown film. Jadi gue baca statistik, dan ternyata pas gue jadi komentator, ya itu justru yang harus dilakukan. Jadi kayak gue nggak effort terlalu banyak sih. Toh gue emang udah suka juga gitu. Dan lo mempunyai rahasia resepnya tim-tim lain juga ya. Lo tahu scouting Iya reportnya kan? betul banget. Tapi itu scouting reportnya yang gue buat sendiri ya. Ya kadang mungkin nggak sedalam kalau misalkan kayak head coach dari tim-tim yang bisa mungkin membreakdown jauh lebih hebat dari gue lah. Ya kan lo waktu itu sama Mas Joko berarti ya? Ya. Waktu itu masih di kan Mas Joko pasti ada dong scouting report sekarang. Jadi lo pas Pasti. lagi bawain Pasti. game IBL lo udah tahu nih. Oke, Iya. ini play-nya itu kan jadi Betul. advantage nih buat lo. Betul. Ya, gue sebenarnya sih banyak belajar juga dari zamannya Coach Gibi ya sebenarnya waktu itu 2019 tuh, 2018-2019 gue satu musim bersama Coach Gibi. Itu benar-benar gue tahu, oh preparation di Eropa tuh kayak begini. Dan ternyata gue yang saat itu 2018, gue kira gue udah tahu soal basket. Enggak. Jauh dari itu ternyata. Ternyata gue belum tahu apa-apa soal preparation menuju professional basketball di Eropa tuh jauh banget gitu. Jujur gue waktu itu agak kaget sih kayak, oh sampai segininya ya yang di breakdown ya. Pola ini dia satu game dicoba berapa kali, berhasilnya berapa kali gitu. Gila sampai gue bilang kok begini ya ternyata ya. Gue kaget waktu itu jujur. European basketball Iya, different level sih. Iya. Tapi kalau lu sebagai komentator ada nggak pernah pemain yang kayak DM lo? Kok lu komentarnya gitu sih? Enggak sih. Nggak ada. Enggak sih sejauh ini. Ya gue juga, maksudnya gue selalu kasih reason kenapa gue kasih komen tersebut. Mungkin gue nggak pernah kayak yang terlalu kasar banget juga ya. Cuman gue berusaha sehalus mungkin, tapi mudah-mudahan message yang mau gue kasih tuh sampai gitu aja sih. Kadang-kadang kalau sebagai komentator pekerjaan yang paling sulit adalah kalau kita ingin mengkritik seorang Temen. pemain. Apalagi temen kenal. Apalagi temen yang kenal kan. Jadi Iya. kalau lu rahasia lu ataupun mungkin lu bisa kasih kita tahu caranya, biasanya lu kalau mau mengkritik seorang pemain itu biasanya gimana tuh step-nya tuh? Gue yang pertama, gue tuh selalu kalau misalkan mau datang ke komentator, itu gue pasti banyak yang gue siapin ya. Gue lebih prefer over prepared daripada gue nggak prepare sama sekali gitu. Jadi gue pengen ada base argumentasi gue tuh ada base-nya lah gitu. Oke. Jadi gue nggak pernah ngomong nggak berdasarkan apa-apa. Gue selalu berusaha ada dasarnya gitu. Jadi gue harap gitu ya, kalaupun temen gue dapat kritikan dari gue, mereka harusnya bisa ngerti kenapa gue bilang kayak gitu. Dan itu pekerjaan gue ya. Mungkin kalau tahu Kendrick Perkins kan suka ngomong gitu ya, maksudnya ya kita ini bekerja, bukannya kita mau gimana-gimana mau kayak personal gitu, enggak. Jadi kita emang bekerja dan itu yang harus kita lakukan. Emang angkatan kita sisa siapa yang di IBL yang Angkatan masih main? Oki Wira masih main sebenarnya. Oh iya, ya oke. kan cuman Dia Mas B-Boy lah, Mas B-Boy. B-boy, masih- B-boy, iya. Tapi kayaknya itu dong. Koming, Oh iya, Mas. wah Koming, Galang, Itun, Difta, masih gokil-gokil lagi mereka. Difta, shout out sih, gokil season lalu. Jais, sedikit background story aja. Gue sama Aing ini seumuran, jadi kita waktu itu barengan seleksi PON. Bedanya gue nggak lolos, dia lolos. Itu doang bedanya. Gue juga hampir gak lolos waktu itu sejujurnya. Nah, seleksi PON-nya. Terus gue ikutan Aspak Junior, gue nggak lolos lagi, dia lolos gitu. Jadi itu perbedaannya antara, itu sedikit background story lah. Kenapa gue sama Aing udah kenal cukup lama lah. Tapi kalau gue boleh tanya lagi, kalau gue sebenarnya tahu lu juga sering memuji pemain Tangerang Hawks, salah satu pemain mudanya, yaitu Justin Jaya. Yes. Kita selalu seneng lah kalau kasih komplimen untuk pemain-pemain muda, karena pengen lihat kan biar pemain muda ini juga berkembang. Kalau lu lihat Justin Jaya ini potensinya atau ceilingnya itu seperti apa sih? Wah, dia tuh
ini semuanya akan kembali ke diri dia kalau menurut gue. Karena kan dia kalau mau jadi pemain terbaik di liga bisa, ada potensinya. Tapi balik lagi ke dia. Gue ngeliat tuh dia waktu itu baru lulus SMA kalau nggak salah. Udah ditarik sama Tangerang Hawks, tapi belum masuk roster. Saat itu dia masih dikuliahin ya pokoknya dikuliah di daerah BSD gitu. Tapi dia udah regularly ikut latihan sama kita kan. Dan gue ngeliat ini anak emang potensinya luar biasa ya. Walaupun kadang masih suka masih out of control gitu, tapi secara raw skill-nya dia ada sih gitu. Tinggal kalau misalkan dia bisa diarahin, dia bisa ningkatin basketball IQ-nya, dia tahu apa yang harus ditingkatin, apa yang harus dia kuasai gitu kan. Pemain tuh harus punya 1 atau 2 senjata utama kalau menurut gua. Dia mesti tahu dulu senjata utamanya. Kalau misalkan a little bit of everything, ya oke. Cuman menurut gua lo kalau punya 1 atau 2 senjata utama, lo pasti bakal diinget orang gitu. Paling enggak lo ada bahan jualan lo lah gitu. Nah itu yang harus dia cari juga gitu. Tapi itu dia waktu ngedang di 3x3, Gokil itu sih. gila Itu gokil banget, sih. men. Itu gokil. Gue sampai gue repost, gue DM juga, gue bilang, men, gokil, men. Keep it up, gue bilang. Keren. Dan lo waktu itu kan terakhir berarti di Tangerang Hawks ya, lo sama Justin, sama mungkin Lensun. Itu kan anak-anak muda semua itu udah lintas generasi boleh bilang. Betul. Dan juga kayak lo tadi cerita di pekerjaan lo sekarang ini juga lo banyak urusan dengan Gen Z ya. Iya. Jadi kayak jokesnya udah berbeda jokesnya ya. Ada jokes-jokes lintas generasi ya. Jokesnya mungkin udah, mungkin kalau dia bilang ya jokes bapak-bapak lah, boleh dibilang. Nah, kalau lu melihat anak-anak yang Gen Z sekarang kan lu udah experience juga lah main bareng mereka. Sebenarnya perbedaannya itu jauh nggak sih, Eng, antara pemain yang umuran kita sama anak-anak Gen Z itu? Sebenarnya gini ya, kalau menurut gua nih, perbedaan jauh mungkin ada benernya. Tapi itu sebenarnya tuh kalau menurut gua itu karena how they molded gitu, masa kecilnya mereka tuh beda banget sama masa kecilnya kita. Kayak masa kecilnya mereka, kayaknya gua nggak tahu deh anak-anak basket zaman sekarang apakah masih ada yang latihan basket naik Metro Mini, naik mikrolet jauh-jauhan kayak. Gak sih, maksudnya sekarang orang tuanya udah pasti nemenin, nganterin. Kayak bukannya itu jelek, nggak bagus dong, support dari orang tua bagus. Tapi maksudnya kadang tough times bisa ngebentuk karakter pemain lah gitu. Nah itu, jadi menurut gua emang tugasnya para coaches di youth basketball tuh luar biasa kalau menurut gua. Ya kan, gue juga ada sekolah basket kecil-kecilan lah di komplek. Nah itu gue juga selalu ngasih tahu juga ke pelatih-pelatih emang ini tugas kita berat buat ngebimbing anak-anak mini basketball ini yang KU12 ke bawah. Gimana ngebentuk karakter mereka itu yang paling penting soalnya. Karena itu nanti ke bawah pada saat mereka udah U18, pada saat mereka udah Liga Mahasiswa sampai akhirnya di IBL itu sangat berpengaruh. Experience mereka, apakah mereka udah dapat kesulitan-kesulitan di masa kecil. Kalau dari kecil udah menang terus, sebenarnya is that a good thing or bad thing? Kita nggak tahu, ya kan? Kalau maksudnya, lu menang terus lu KU12, KU13, lu menang terus, menang jadi superstar. Ntar kita nggak tahu, nanti di KU16-nya apakah dia masih bisa di level tersebut, udah merasa puas, jadi ya gitulah. Oke, sekarang kalau lu coba taruh topi analis lu atau topi trainer lu ya. Gue mau tahu, kalau menurut lu, tapi advantage-nya kalau Gen Z ini menurut lu apa yang lebih bagus daripada generasi sebelum-sebelumnya lah? Teknologi pastinya ya, kalau menurut gua ya. Lo udah punya YouTube, lo bisa ngelihat itu Steph Curry itu latihannya gimana sih setiap hari. Betul sih. Ya kan? Kita dulu masih video VHS ya. Kyrie Irving tuh latihannya, kalau kita kan ngeliat highlight game-nya doang waktu itu. Mana pernah kita ngeliat video trainingnya mereka. Kita di YouTube, bro. Iya, makanya kita beli video paling N1 mixtape. Iya, betul. Jadi kita dikumpulin DVD. Kalau DVD highlight-highlightnya Michael Jordan, yang His Ernest dan lain-lain gitu, T-Mac. Terus jadi kita ngeliatnya cuman highlight in-game highlight doang gitu. Jadi kita ngeliat yang produk jadinya. Kalau ini mereka sebenarnya udah bisa tahu gimana mereka prosesnya, gimana berprosesnya gitu. Latihannya kayak gimana. Kalau ngeliat YouTube-nya Swiss Culture kan tuh banyak itu latihan-latihan semua per tim, terus juga di IG-nya IG trainer-trainer di Amerika kan lo bisa ngeliat semua tuh. Lo bisa pelajarin, lo bisa breakdown. Itu kelebihannya mereka. Dan sekarang dari umur kecil udah banyak personal trainer. Zaman kita mana ada sih, personal trainer ya kan. Zaman dulu mah kita paling kalau mau latihan tambahan sore malam cari lapangan, kita main sore. Ya kan?
Iya sih, zaman kita sih dulu nggak ada sih. Nggak ada personal trainer. Sekarang udah ada semua. Makanya kalau kita ngeliat sekarang anak-anak kaum 14 udah jago banget loh. Gue sampai yang gila ini umur berapa? Umur 13, umur 12 udah bisa begini. Crossover sih biasanya ball handling sih. Iya, Itu ball yang gue juga handlingnya. impress banget sih biasanya sama anak-anak kaum 14 sih. Tapi emang balik lagi ya kan fundamental basket itu butuh power kan. Nah itu yang perlu gue garis bawahi sebenarnya kalau buat anak-anak kecil. Banyak anak KU kecil yang udah cedera. Mungkin apakah itu overload training, apakah itu mungkin dia diberikan porsi latihan yang belum pada waktunya. Kita nggak tahu kan, maksudnya ototnya belum di level itu, tapi dikasih porsi latihannya udah terlalu tinggi, akhirnya ototnya belum siap sebenarnya. Itu juga perlu banyak sih sebenarnya kalau Banyak, soal ya. mini basketball ini gue sangat-sangat tertarik sih. sejujurnya. Tertarik ya. Kayak passion sih. Tapi gue kalau tanya lu sekarang, satu pemain muda di IBL yang menurut lu akan bisa jadi superstar Pemain muda, di IBL dari tim manapun itu yang punya potensi jadi superstar. Ya masih muda ya, kita ngomongin lebih muda daripada Yuda lah. Kalau Yuda kayak udah di situ Yuda mah udah di situ lah, levelnya dia iya. udah di MVP level lah. Ah. Gue suka ngelihat ya Justin Jaya, gue pasti suka ya. Julian Kalias gue suka. Dia oke lah, cuman tinggal gimana dia pada saat dia dipakai gitu sama coach ya harus maksimal aja gitu karena potensinya sangat-sangat bagus loh ini pemain. Dia punya semuanya lah. Dia bisa nembak, under basketnya bagus, dribblingnya juga ya nggak pada untuk ukuran big man udah cukup lah gitu, ya kan? Jadi sebenarnya dia udah punya semuanya sih Adrian Kalias. Sama kemarin tuh sebenarnya gue tertarik juga si Raden Natanik tuh. Raden Natanik. Itu dari season lalu sebenarnya gue udah ngeliat. Oke. Dari season lalu, cuman memang dengan ada import player dan lain-lain gitu ya, dia masih belum terlalu ini. Cuman gue udah ngeliat dia kayak, ini orang bagus loh. Pemain setinggi dia kayak 190 ada deh. 192 deh. 192. Tinggi 192. Bisa nembak, bisa dribble. Kalau dia emang dikasih, kayak istilahnya lo kasih kunci rumahnya ke dia nih, dia bisa sebenarnya. Dan kemarin di All Indonesian, kelihatan top score deh kalau nggak salah, secara average ya. Bagus itu anak. Ini kenapa Rizky Effendi analis terbaik IBL? Enggak juga. Tahu dia potensi pemain, tahu dia. Makanya, tapi kan lo udah masih ngikutin IBL sampai sekarang. Pasti. Lo kan juga dulu part of Aspak Jakarta, salah satu tim legend lah di IBL. Itu ada rivalitas antara Aspak dan SM yang luar biasa lah. Pokoknya itu El Clasico. El Clasico lah. Lu kalau ngelihat di IBL sekarang, ada nggak rivalitas seperti itu? Ya, saat ini ya sebenarnya tuh PJSM pastinya ya. Walaupun memang kalau kita mau ngerunut ya El Clasico Aspak SM itu udah puluhan tahun mungkin ya kan. Dan gue sangat terhormat pernah menjadi bagian dari itu. Dan sayangnya sekarang ya gue harus bilang nih, I have to be honest, sayangnya SM sekarang pivot ke Bandung. Jadi gue sih jujur aja gue masih nggak tahu gimana itu sebenarnya histori yang mau dibawa nih dari mana. Apakah ini jadi klub Bandung kah? Ataupun ini histori dari juara-juaranya SM juga ikut kah? Kan Prawira juga pernah juara 2 kali. Apakah di combine atau pilih salah satu? Gue jujur masih nunggu update soal itu. Itu kan kalau misalkan historinya SM hilang kan sayang juga ya kan? Berarti misalkan Satria Muda, jadinya namanya Satria Muda Prawira. Satria Muda Pertamina Bandung. Yes. Nanti kan kalau lawannya Pelita Jaya, apakah itu historinya masih mengikuti yang kemarin-kemarin? Kita nggak tahu. Tapi tetap seru sih itu. Secara seru pemain-pemainnya kita pasti bisa ngerasain. Iya. Cuman maksudnya apakah historinya bisa kita angkat juga secara publication materials? Kita nggak tahu. Itu tugas tim digitalnya IBL Betul. Nah, yang ngurusin. Betul. Nah, kita pokoknya terima aja ntar pokoknya udah keren lah posternya. Tapi ini gue suka banget sekarang dengan adanya Dewa sih. Dewa United nih, wah ini sih. Kenapa lu suka? Coba cerita dong. Kenapa lu suka ada Dewa United? Karena mereka benar-benar they put everything on the table ya menurut gue ya. Karena mereka ngebangun fasilitas bagus banget. Semua ada di sana. Baik sepak bola, baik bola basket, itu kayak training camp yang sangat-sangat proper lah buat profesional ya. Terus di luar dari itu juga mereka narik-narik pemainnya tuh bukan kaleng-kaleng lah, sekelas Arki, Hardianus, Caleb, semua ada di sana gitu.
ngambil import playernya juga luar biasa gitu. Jadi ini buat level tim yang baru berapa tahun sih, dia paling baru 5 tahun paling ya. Kayaknya 4 kali ya? 4 Kayak 5 4 ya, tahun kayak dan 4 mereka tahun. akhirnya udah juara dan mereka selalu konsisten di level itu, paling nggak semifinal. Ini luar biasa sih menurut gua. Jadi memang mereka nggak main-main gitu buat ikut di IBL. Ya gua harap sih akan lebih banyak lagi tim yang mau kayak gitu. Oke, mumpung lagi di topik ini nih. Kan lu kan komentator final. Nah, aku mau tahu pendapat lu 5 menit terakhir di game ketiga dan juga performance-nya Jordan Adams. Wah, jujur gue kalau ditanya Jordan Adams MVP harusnya. Kalau gue ya, itu my personal opinion ya. Tapi emang gue ngerti mungkin secara PR si Ibarra Ya, lebih luar biasa secara dia lebih PR konsisten. ya. Secara player efficiency rating dia selama 3 game tuh hampir selalu double-double ya kalau nggak salah ya. Dan double-doublenya juga bukan kayak 10-10. Double-doublenya bisa 20-15, 20-17 gitu ya. Oke, dari sisi itu. Cuman disayangkan tuh kayak PJ ternyata nggak bisa mecahin zone-nya Dewa di 5 menit terakhir itu. Dan Dewa dia keep play yang masih berhasil dipakai terus. Mainin Jordan Adams di at the Pakai post. ini nih, Iya, playnya mereka selalu jempol mainin. bawah. Dan Jordan Adams pinternya juga either dia score, either dia cari foul untuk free throw-nya perfect gak sih kalau nggak salah? Perfect Oh, miss 1 kali ya, kalau nggak salah di ya? terakhir ya, di terakhir doang. Free throw-nya gila juga. Terus juga kalau misalkan di double team, triple team, ada aja dia bisa nemuin Ibarra kah, ada Caleb, ada siapa, ada aja yang bisa ditemuin dan pemain-pemain tersebut juga clutch semua gitu. Jadi pelan-pelan terkikis dan akhirnya terakhir nyolong sih itu bisa dibilang. Dewa tuh nyolong loh udah di kandang dan sebenarnya menurut gua tuh intinya bukan di game ketiga, tapi di game kedua sebenarnya. Kenapa? PJ tuh kalau mau juara tuh di game kedua harusnya. Wah. Mereka udah menang. Mereka udah di mood tersebut. Di game kedua itu tuh mereka kayak gua ngeliatnya di game kedua PJ bermain seperti tim yang sedang leading. Bukan seperti tim yang sedang 0-0 atau sedang kalah gitu. Dan sebaliknya ya Dewa dengan mentality ketinggalan, mereka udah ada sense of urgency, ya mereka main kayak begitu. Walaupun emang itu mereka nggak yang leading terus jauh juga, enggak gitu. Cuman sayang, PJ harusnya bisa juara di game kedua itu sebenarnya. Tapi mereka udah dapet, ya game ketiga, ya kita nggak pernah tahu ya kalau situasi satu sama kan basket kita nggak tahu sih ada yang lagi hot apa segala macem. Ya Menarik gitulah sih. menurut gua. Tapi ya itu emang ending yang sangat epic banget dan menurut gue itu sangat menghibur sih untuk semua fans Luar IBL biasa, sih. luar biasa itu. Gua yang duduk di situ pun ya, gua benar-benar sampai berkali-kali gua ngebawain sambil berdiri sama Paul kan waktu itu kan. Gua sampai oh wow gitu-gitu sampai gua udah nggak bisa duduk sih itu posisinya. Kayak statistik di laptop apa sekarang udah gua tutup. Gua dan mata gua fokus ke lapangan. Gua kayak udah nggak penting lah gitu. Itu udah lock in-nya gua udah ke lapangan banget sih itu. Luar biasa itu. Jadi komentator seberapa sulit untuk menahan agar nggak teriak kenceng gitu. Kalau lagi game kayak gitu. Jujur, Paul sih banyak ngasih gue insight ya untuk soal ini. Dia kan lebih profesional ya di dunia inilah ya. Maksudnya how we balance kapan dia masuk, kapan gua masuk. Itu awalnya kan gue tahun pertama gue tahun lalu gue asal masuk aja gitu kan. Gue nggak tahu flow-nya kayak gimana gitu. Tapi ternyata gue diajarin kayak gini-gini. Oke, ternyata begini flow-nya. Dan akhirnya gue juga ngeliat di live NBA kayak gimana. Baru gue perhatiin tuh. Oh ternyata tuh ada flow-nya gitu. Dan itu gue harus berusaha lah gitu. Mungkin gue kayak pengen teriak tapi gue either mic-nya gue tutup atau gimana gue gitu. Tapi emang susah sih jujur kayak nahan gitu. Susah lah, apalagi ngeliat Jordan Adams nembak masuk mulu. Dan itu juga game-nya bener intens banget sih. Dan itu mungkin Keren. boleh dibilang apa ya? Ending impian kali. Ending impian dari IBL dan juga para fans IBL. Betul. Tapi bukan impian dari para fans PJ pastinya. Iya, tapi bukan. secara keseluruhan sih emang Iya. fans basket itu keren banget sih finalnya. Oke, kita balik lagi mau ngobrolin tentang Aspak. Lu dulu pas jadi pemain, kalau lu datang ke kandangnya SM gitu, di Mahaka gitu. Itu gimana rasanya sih kayak, wah ini pokoknya nggak boleh kalah nih lawan SM hari ini, ada rasa gitu? Ada dong. Bahkan kalau mau lawan SM tuh
nggak usah kita berangkat nyampe ya. Dari H-1 tuh udah berasa tuh nge-feel-nya. Oke. Beneran deh, itu kayak ada anxious-anxiousnya gitu di malam harinya tuh kita mau tidur aja kayak, oh besok gue harus begini, gue jaga ini, gitu-gitu loh. Kan kita biasa kan kalau big match gitu H-1 kita di latihannya udah ngebahas tentang game lawan itu, kita udah ada scouting report-nya. Nah itu malam-malam pasti kan sebelum tidur kita baca scouting report-nya gitu. Jadi kebawa, ketanam lah gitu. Jadi berasa banget sih dari pagi-paginya gitu kan kita pasti kalau pas sarapan sebelum latihan gitu udah ngobrolinnya soal nanti bakal gimana gitu-gitulah. Jadi jangankan pas berangkat H-1 udah berasa sih itu. Tapi ada nggak satu game yang lu paling inget lah, yang paling berkesan buat lu pas lu lagi rivalitas lawan SM, ada nggak? Pastinya final 2014. Itu jadi 2004. Kan gue juara pertama tuh 2013. Sebelumnya tuh gue masuk dari 2008. Ya emang lawan SM kadang menang, kadang kalah di regular season. Cuman ya itu regular season balik lagi ya gitu kan. Pas ketemunya di final tuh, wah itu beda banget sih. 2013 gue final pertama, 2012 dulu gue kalah sama SM di final. 2012. Di 2009 juga musim rookie gue juga kalah sama SM di final. Jadi itu gue udah kayak, maksudnya gue kalah mulu sih sama final di SM di final gitu. 2013 pertama kali juara finalnya sama PJ. Oke. Bukan sama SM. Nah 2014 akhirnya Aspak SM ketemu lagi di final. Dan gue cukup yakin tim gue waktu itu sangat ready buat lawan SM gitu. Itu ada Yus. Gua, Ius, Mario, B-Boy ada ya? Pras, B-Boy. Itu yang terakhir B-Boy di Aliup sama Rama. Oke. Yang itu. Itu play andalan lah ya selalu ya. Itu masih ada Mas Toib dan lain-lain lah itu pokoknya. Jadi di final itu apa yang terjadi? Apa yang seru di final itu tuh? Itu kita kalah duluan pastinya. Di halftime itu masih kalah kita. Dan di game itu, wah Mas Faisal sih gila sih itu. Benar-benar kita benar-benar gak ada yang bisa stop mereka. Terus nggak tahu kenapa ya, saat itu Coach Fahri minta gua cek ini Mas Faisal gitu. Padahal gue juga bukan defender saat itu ya, gue nggak tahu ya. Mungkin apakah size gue diminta atau gimana. Tapi memang gue tahu gue kalau lagi jaga Mas Faisal, gue ada Mas Toib di belakang gue. Jadi gue kayak nggak terlalu worry buat gue tekan, kalaupun gue kelewatan ada Mas Toib yang akan bantu gitu. Ada rim protector. Jadi memang di situ lumayan kebantu lah. Dan tiba-tiba di quarter 3 Prastawa menggila, Ius menggila, B-Boy oke, Rama juga bagus. Jadi ngejar, akhirnya quarter 4 kita menang akhirnya. Tapi itu halftime sih kepikiran sih kayak, aduh masa kalah lagi sih dia 3 kali ketemu SM di final, kalah terus gitu. Tapi pas juara tuh berarti wah itu beda banget. Wah, rasanya. Orang bilang juara pertama itu lega, ya emang luar biasa sih berasanya juara pertama. Cuman pas juara kedua back to back ngalahin SM itu gue lebih berasa sih itu kayak wow gini ya rasanya back to back champion gitu ya. Susah loh itu, kayak di regular season juga orang udah kayak nargetin buat ngalahin kita gitu-gitu dan akhirnya tetap bisa juara. Beda sih itu level kepuasannya itu. Dan setelah itu juara lagi 2019. Iya. Nah itu tadi katanya apa? Pialanya nggak ada yang piala kecil. Iya nih, di 2019 kita juara, cuman yang piala buat pemainnya waktu itu nggak tahu, belum ada sih. Tapi tahun depannya ada, gue pas lihat, aduh. Tadi belum bisa kali. Nah, bisa kali dibuatin satu katanya, buat pajang di rumah biar komplit ya. Biar komplit, jadi ada 3. Gila 3 cincin juara ya. Ya alhamdulillah lah, diberkati ya, walaupun nggak selalu jadi starter, tapi ya alhamdulillah bisa kontribusi lah. Kalau lu sebagai pemain, lu dulu paling suka siapa jadi rival lu? Maksudnya pemain yang mungkin lu kayak, oke nih gue tiap game nih kalau lawan dia nih gue pengen gue jaga gitu, pengen gue defense gitu. Sebenarnya ya, gue itu kayak, itu di awal-awal gue main banget lah gitu. Dan paling ketemunya cuma setahun 2 tahun, Kodensu. Denny Sumargo ya? Denny Sumargo. Di tahun 2008, 2009, sampai 2010 itu dia, itu orang jago banget ya. Kayak sampai sekarang juga masih jago, itu gue nggak ngerti. Jago banget.
Gue kayak, dan waktu itu juga di semifinal 2009 tuh gue inget banget ketemu Garuda waktu itu. Yang Prawira gitu kan. Dulu Garuda di tahun itu lagi superstar semua. Om Mario. Loli, Mario Wusang, Kelly, Denny Sumargo, Kelly, Mas Wiwin, Mas Agui. Mas Agui, Hendrik, Wow. ya kan dulu Hendrik. Ada Mas Wiwin juga. Iya. Apa? Mas Wiwin. Mas Wiwin, Iya, gila. Cokorda. Iya gila. Itu gila banget sih timnya. Dan itu ini Niko Donda. Oh iya. Heeh. Itu waktu itu sebenarnya sih bisa dibilang tim kita underdog. Soalnya kita tuh kayak lagi masa transisi ke angkatan gua Ius, Mario dan kawan-kawan tuh baru masuk di situ kan. Kita kalah duluan di game pertama. Diacak-acak sih itu. Hancur game Sama pertama. Densu. Heeh, ya sama semuanya lah gitu. Ya itu, gue jagain Densu di game pertama sih. Wah, gila sih. Terus juga nempel dikit, sikut tuh. Aduh, gitu kayak. Ya kan zaman dulu kan Iya. belum ada IRS, belum Iya, ada. Jadi bisa ada IRS sikut tuh. sih gila sih dulu kan. Dan tapi di game keduanya, alhamdulillah sih. Ya bisa dibilang gue bisa bikin Kodensu kesulitan lah. Nah, walaupun dia skor tetap banyak. Tapi waktu itu ada beberapa momen tuh kayak dia akhirnya nyikut gua, ketangkep sama wasit gitu. Oke. jadi ketangkep sama wasit. Jadi oke, lumayan. Jadi dia agak ini dikit dan Ius waktu itu gua masih ada Koriko, masih ada Mas Gepeng. Itu juga emang mentalnya mereka sih gila ya. Akhirnya ngejar-ngejar, kita menang di game kedua dan ya udah game ketiganya malah menang kita. Lolos ke final kita. Lu dulu strateginya apa jaga Densu? Apa kelemahannya Densu? Gue jujur ya, gue di masa itu gue masih belum nggak terlalu ngerti defense. Kayak gue ya udah ngotot aja gue. Kayak gue modal ngotot aja. Gue tahu dia ngotot, ya gue harus ngotot aja juga gitu. Gue masih hijau banget waktu itu, Rock. Musim Karena kan dia rookie senjatanya gue. banyak banget, dia bisa ngedrive, dia bisa 3 point, dia bisa fade away gitu loh. Senjata gue ada Mas Toib di belakang. Balik lagi. Minta tolong juga di belakang dia, help defense. help. Untung tapi emang dulu Coach Cecep emang ngebikin skema defense-nya tuh buat si Mas Toib untuk ada jadi rim protector selalu gitu. Dia emang itu sangat menolong sih gitu. Jadi di saat kita defense pokoknya jangan kasih dia nembak enak. Kalau drive ya kita ada rim protector, tinggal gimana rotasinya aja. Lu main di Aspak berapa lama ya? 10 tahun ada? 10 tahun. 2008 sampai 2019. Lu kok pemain senior atau pemain veterannya atau legendnya Aspak yang paling berkesan lu main bareng sama siapa? Ya Koriko sih. Kenapa tuh? Koriko, pas sebelum gue masuk Aspak, gue ngefans sama Mas Gepeng sebenarnya. Kayak dulu gue SMP, SMA kan main big man, tapi kadang gue pengen syuting keluar kan. Mas Gepeng dong, ya kan idolanya gitu kan. Cuman pas masuk, gila Koriko nih kayak badan kurus. Dibilang kenceng, larinya enggak. Lompat tinggi, enggak. Tapi kok asik ya mainnya ya. Ternyata dia basketball IQ-nya tuh keren sih. Dan dia tahu harus gimana. Kadang gue awal-awal main tuh, dulu masih ada Koriko, masih ada Mas Inal. Gue kalau cutting nggak ngeliat bola bisa kena kepala gue gitu. Soalnya mereka, gue kan kalau dulu kan cutting, gue expect-nya tuh ada eye contact ya. Iya. Mereka passingnya begini. Gue kan kalau cutting, dia nggak ngeliat gue, ya udah gue melengos aja boleh. Waduh, nyampe bolanya. Atau kan lewat depan muka gue. Kapan passingnya dia? Dulu awal-awal latihan sampai kayak gitu. Ini keren banget sih. Mas Joko juga gimana ya? Dia tuh hustle-nya tuh gokil sih kalau pas lagi di lapangan ya. Kayak dia nggak mau kalah gitu. Padahal kan ukuran big man dia nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Tapi emang work ethic-nya gila. Gue pagi-pagi bangun di mes turun. Dia padahal kadang nggak tinggal di mes. Dia udah lagi ngangkat. Wow. Mas datang jam berapa Mas? Sudah kan gue malu ya junior malah senior udah ngangkat duluan gitu. Ya zaman dulu emang seniornya gitu. Gila ya, semuanya berarti pengen extra work semua ya. Itu udah kayak jadi lifestyle mereka kali ya. Kayak mereka kalau nggak nge-gym, gue tahu kok Mas Joko sampai sekarang udah pensiun dia masih nge-gym. Gue tahu kok. Kayak dia badannya justru sakit-sakit kalau nggak nge-gym. Iya. Lucu ya? Iya. Oke, sekarang kita udah ngomongin legend-legendnya Aspak. Sekarang kalau gue pengen Rizky bikin starting 5 untuk Aspak. Aspak ya. Versi Rizky Effendi. Oke. Wow, this is tough. You put me on the hot seat. Penasaran gue.
Dari point guard dulu. Point guard gua Mario Usang. Shooting guard Denny Sumargo. Rico Hantono. Nah, ini nih posisi 4-nya nih, 4-5-nya nih yang gue bingung nih, karena gue bisa ada Mas Gepeng, ada Mas Joko, dan mungkin gue akan pilihnya yang gue pernah bermain aja ya. Maksudnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan gue juga nggak terlalu tahu, kayak misalkan angkatannya Bung Opung dan lain-lain itu gue nggak terlalu inilah ya. Ada Vinton, bagus juga. Almarhum Haris Suharsono, wow, itu keren banget loh. Mas Gepeng gue akan tetap taruh di posisi 4 dan posisi 5-nya gue akan taruh Mas Tohib sih. Soalnya dia yang selalu bantu gue kalau gue kelewatan. Kalau gue lagi kelewatan defense. Jadi kayak nggak fair kalau gue nggak naruh dia. Lo bisa langsung di komentar dari bawah. Mas Toib langsung komen, lu gue bantuin, kagak taruh gue. Tapi Mas Toib juga, dia mesti terima kasih sama gue. Karena dia berapa kali jadi top block. Wow. Karena gue ketinggalan mulu jaganya. Kalau gue defense-nya bagus, dia belum tentu jadi top block. Bener juga. Oke, six man-nya? Six man. Nah, kalau six man, gue akan taruh. Ada yang dari angkatan kita nih? Nggak inilah, gue lebih seneng kalau gue taruhnya angkatan-angkatan sebelumnya lah gitu. Kalau dari angkatan kita ya pasti gue akan taruh Ius. Ius ya? Ius legend sih. Ius legend sih. Ius dan Rama lah ya. Rama sih banyak banget sih. Maksudnya gue di Aspak, gue di 3x3 sama dia sih, dia benar-benar banyak banget sih mentorin gue soal defense. Karena kan ya kayak yang gue tadi gue bilang, gue di awal-awal tuh gue nggak tahu apa-apa soal defense. Gue tau ngotot doang gitu. Tapi di defense gue banyak belajar dari Rama. Karena gue ada belajar sendiri, ada belajar yang gue nanya juga sama dia gitu ya. Dia mentorin gue. Kalau yang belajar sendiri itu karena gue berkali-kali gue frustasi kalau dijaga dia. Di latihan, kayak posisi 3 gue pasti jaga-jaga sama dia kan sebelum masuk B-boy gitu. Kalau ada B-boy kita bertiga ganti-gantian. Itu benar-benar Rama pasti jaga gue. Gue kalau one on one gak bisa gue lewatin. Kayak dia mau gue gimana-gimana juga kejaga aja sama dia. Jadi gue mesti nyari cara, gimana kok bisa begitu dia? Ngebacanya gimana ya? Ya gitu. Jadi six man nih? Ramah deh gue. Karena gue six man, gue lebih butuh defense biasanya. Pelatih? Coach Gibi. Coach Gibi ya? No doubt sih kalau itu sih kalau gue. Coach Gibi. Gue punya pengalaman lucu sih, main sama Ius. Jadi kan gue kenal sama Ius dari SMA ya. Ini gue ngerasa ini adalah welcome to my IBL moment gitu. Padahal masih di latihan. Waktu itu Ius kayak baru datang dari Surabaya ya. Kayaknya Ius dulu masih SMA juga. Jadi gue pertama kali kenal sama Ius. Pertama kali ketemu Ius. Pertama kali bener gue belum pernah main bareng sama dia. Dan gue di latihan. Gue lupa lagi pelatihnya siapa ya dulu 2005. 2000 berapa itu? 2004 Coach siapa? Bong bukan? Mungkin Coach Bong kali ya. Coach Bong kali ya. Gue disuruh match up sama Ius. Gue belum pernah, even gue main dimanapun itu, gue belum pernah jaga orang yang first step-nya sekencang Ius. Oh iya. Oh my Apalagi God. SMA-nya Ius ya. Iya. Wah itu dia. Gue bener defense, gue udah bener-bener coba jaga, nempel gitu. Dia tiba-tiba zoom. Iya sih. Kayak what? Cepet banget. Gue ingat banget, dia dulu SMA Diakonia kan? Iya. Kan? Pas dari Surabaya masuk ke Aspak Junior, satu angkatan tuh Aspak Junior yang dulu istilahnya kalau kita di Aspak Junior ada Aspak Mes, ada Aspak Junior yang di Rawamangun. Gue Aspak Junior yang di Rawamangun sama Mario, Okiwira, Pringgo dulu. Yang Aspak Mes tuh Ius, Rian, Johnson, dan lain-lain tuh Imam Bowo, Danar dan lain-lain. Wah itu udah. Itu yang nonton. Kalau yang tahu angkatan nggak ada yang tahu ya. Kalau angkatan kita mungkin tahu karena di Diakonia di umur segitu di angkatan itu merajalela lah gitu kan. Juara kejurnas kita guys. Kejurnas 2004 di Jogja. Gue inget banget sih. Itu gue inget juga. Emang Ius, wow di situ sih gila sih. Gila banget sih emang. Itu mungkin yang bikin gue nggak mau main di IBL kali ya. Karena Ius jago banget waktu itu gue kayak langsung kena mental gue di situ. Gokil sih. Jago banget cuy. Asli. Kita tadi juga lu sempat bahas 3x3 ya. Lu juara di Jepang, tim Indonesia pertama juara sama Wijin, Vinton, lu sama Rama ya? Rama, yes. Berempat ya.
itu yang bikin Indonesia greget lah, bukan pengen bikin 3x3-nya bagus. Kalau menurut lu sekarang kondisi situasi 3x3 di Indonesia tuh gimana? Eh, Jujur aja ya sebenarnya tuh abis kita juara dan gue sangat-sangat berharap tuh kayak berapa tahun kemudian bakal ada lagi gitu yang juara-juara, walaupun memang ada gitu ya, cuman World Tour kita masih belum pernah ada yang sampai gitu Level ya. itu lagi ya? Iya. Walaupun emang gua tahu juga saat ini tuh World Tour tuh udah nggak kayak dulu ya. Wow, yang main sih gila banget sih itu bener-bener. Gua ngeliatnya sampai yang gila ini sih World Tour sekarang udah gokil banget sih ya. Tapi maksud gua di level timnasnya aja gitu, gua rasa kayaknya kita masih bisa lebih gimana ya. Untuk pemainnya juga gue sih nggak tahu kondisinya di dalam gimana. Maksudnya apakah ini pemain terbaiknya mendingan ke 3x3 apa ke 5-on-5 dan rebut-rebutan pemainnya itu gue rasa pasti ada dinamika lah gitu. Dan ya gue sih percayain ke Perbasi ataupun badan timnas yang nentuin gitu ya. Cuman maksud gue, kalau gue ngelihatnya adalah 5-on-5, 3x3 ya ini kalau di SEA Games gitu ya, itu sama-sama satu medali. Kalau gue ngelihatnya kayak begitu ya kan. Walaupun memang ya kita bisa bilang gengsinya mungkin di 5-on-5 lebih gede, tapi kalau di 3x3 kita bisa ngasih medali yang lebih, ya harusnya ada perhatian juga lah, ada perhatian yang mungkin, at least mungkin bukan perhatian khusus, tapi perhatiannya sama gitu. Karena gue ngeliat nih, kayak Rama kan sekarang jadi pelatihnya ya, pelatih di 3x3. Gue rasa dia kayak udah ngasih semuanya sih yang dia tahu, ya kan? Dan programnya juga udah dia buatin, cuman kadang ya mungkin supportnya bisa lebih ini ya untuk bisa 3x3 Indonesia tuh lebih berprestasi lagi. Karena gue yakin talentnya ada kok sebenarnya. Gue yakin maksudnya banyak. Gue nonton IBL aja sebenarnya gue udah bisa ngeliat oh ini orang bisa main di 3x3, ini orang bisa main di 3x3 dan Rama juga pasti tahu lah itu. Cuman kan kenapa akhirnya pemain tersebut nggak dipanggil, ya kita kan nggak tahu ya. Maksudnya ada dinamika apa, apakah klubnya nggak ngasih, atau ternyata dia lebih milih di 5-on-5. Tapi itu kan kembali harus ke pemainnya juga. Pemainnya sebenarnya lebih prefer main di mana gitu. Karena switch mindset dari 5-on-5 ke 3x3 itu nggak gampang. Nggak gampang. Kayak soal basic-basic defense aja itu ada yang harus dirubah sebenarnya. Kita kebobolan 2 poin sama 1 poin itu bedanya setengah loh. Ketimbang kalau di 5-on-5 kan 3 poin sama 2 poin. Itu 2/3 gitu. Dibanding 1/2, separoh gitu. Jadi preferensinya itu aja tuh beda banget. Free throw itu poinnya 1, sama kayak poin layup. Dibanding kalau di 5-on-5, free throw poinnya 1, itu setengah dari poin layup. Jadi kayak mindset-nya tuh ada detail-detail yang sebenarnya kalkulasi matematisnya tuh mesti bisa lebih diiniin. Jadi kan itu kan jadi beda untuk strategi defense kita gitu. Kalau menurut lu apakah harusnya pemain yang akan dipilih 3x3 itu fokus di 3x3 aja, nggak usah main 5-on-5? Sulit. Secara idealnya mungkin kayak gitu ya. Tapi selama belum ada liga profesional di 3x3 akan sulit. Karena pemain kan juga pasti butuh liga, butuh financial support gitu. Kalau lo nggak ada klubnya, nggak ada klub profesionalnya, nggak ada kontrak, nggak ada salary dan lain-lain, ya sulit lah. Ya kan orang pasti maunya ke IBL. Gitu. Iya sih pasti. Lo kan sebagai komentator lo sering lah udah ada di lapangan, lalu juga lo ngelihat perkembangannya IBL dari beberapa tahun terakhir. Kalau lo bisa kasih satu input untuk IBL, kira-kira untuk season 2026, apa yang pengen lu lihat di IBL? Nah, ini pertanyaan menarik nih, jujur nih. Ini bisa gue breakdown rada panjang. Karena menurut gue gini, menurut gue IBL udah ada di track yang benar. Secara liga dan secara perkembangan liganya nih ya. Dia udah ada di track yang benar. Tapi secara industrinya kayaknya masih belum mengikuti gitu. Kayak IBL udah berlari cepet, tapi industrinya masih gini-gini aja gitu. Kayak misalkan soal home and away. Secara liga ini bagus banget. Tapi apakah klub-klubnya udah siap? Secara industrinya udah siap? Kita nggak tahu. Ya kan? Kita lihat ada banyak tim yang kesulitan untuk hal tersebut. Dan kan ini kan harus dicari keseimbangan nih. Antara liga bisa maju cepat, tapi sustainability-nya
Nah, gue banyak main event di sustainability, jadi bahasanya kayak gitu. Jadi antara liga ini mau berjalan cepat, mau sprint, tapi industrinya juga harus bisa mengikuti. Ini yang harus dicari balance-nya. Karena ya kita liga kalau klubnya mungkin berkurang atau apa, pemain-pemainnya juga nggak bisa mengikuti. Secara financial klubnya juga kesulitan. Ya ini kan akan jadi jomplang gitu. Jadi gimana caranya tuh? Gue mungkin nggak bisa kasih solusi ya. Iya. Cuma menurut gue, analisa gue kayak gitu. Ini harus dicari balance gitu. Secara, gue suka banget sih dengan format IBL. Jujur aja nih ya, gue suka banget home and away. Dengan pakai pemain asing. Ya walaupun juga pemain asing mungkin ada pro kontra, kebanyakan atau kurang atau gimana gitu. Nanti pemain lokal jadi ini. Semua ada plus minus lah kalau menurut gue. Dan kita nggak akan bisa muasin semua orang gitu. Pasti nanti kalaupun dirubah ada blok lain yang nggak suka juga gitu kan. Cuman gue lebih concernnya tuh gimana cari balance-nya antara liga maju cepat tapi industrinya juga harus diangkat. Ini soalnya jujur aja industrinya nih yang masih di situ-situ aja gitu. Gimana kita nyari market yang lebih gede. Kayak sepak bola, volley kan dia marketnya tuh udah luas banget ya. Nah ini basket gimana caranya bisa keluar dari niche market, di segmentasi market yang emang saat ini kita di situ. Gimana caranya nyari apa tuh kayak istilahnya kalau di NBA tuh kayak supporter yang biasa aja apa istilahnya? Casual fans. Casual fans. Gimana caranya kita nyari casual fansnya IBL tuh gimana? Sekarang tuh fans IBL ya fans-fans yang suka sama pemain, suka sama klub, tapi nggak ada casual fans yang emang pengen ngikutin basket aja gitu, pengen ngikutin IBL aja tanpa dia kayak ngedukung klub mana, ngedukung apa. Nah yang kayak gitu-gitu sih gue masih nyari sih. Casual fans, biasanya gimana ya dapetin casual fans ya? Itu menarik sih untuk dipikirkan. Iya itu benar-benar. Gue jujur gue ngelempar bola tapi gue juga sebenarnya nggak bisa kasih solusi sih jujur aja. Karena sayang sih sebenarnya ya, kalau liganya mau maju cepet, tapi industrinya masih belum bisa mengikuti. Gimana, kalau industri mengikuti itu, I'm talking about gimana klub bisa dapat sponsor, gimana klub bisa dapat fan base, gimana klub bisa mengutilize penjualan tiket. Itu kan kesulitan kita sekarang kan, ya kan? Kalau liganya udah bisa maju, tapi ini juga bisa mengikuti gitu, ya harusnya jadi dong industrinya. Good insight, great insights dari Rizky Effendi. Saatnya IBL X Marathon. itu bisa dapat banyak casual fans kayaknya kalau IBL bisa masuk ke marathon ya. Terakhir, gue pengen tahu kalau dari seorang Rizky Effendi, kita ini belum pernah bahas ini loh di IBL Takeover. Kayaknya harus bahas ya? Tanya. Apa nih? Kalau untuk seorang Rizky Effendi, siapakah GOAT di GOAT. IBL? Wow. The greatest of all time. Wow. Sulit loh ini ya. Aduh. Di sini om pertanyaannya sulit semua. Kalau nggak sulit nggak kesini. Gokil. You caught me by surprise nih buat ini ya. Mungkin kandidat-kandidatnya ya. Jangan kandidat. There's only one. There's only one GOAT. Damn. Gua Masa nggak pernah kepikiran sih? Enggak sih, gue gitu? jujur gue nggak pernah mikirin itu. Nggak pernah ada yang nanya ke lu gitu? Di lapangan gitu? Enggak. Oke. Gue ya paling orang nanya ya top 5, starting 5, the best IBL gitu-gitu. Cuman kayak GOAT, ini susah banget loh. Kayak gue akan bilang Arki, tapi gue jarang, dia masih main sekarang. Bisa Mario Wusang, tapi kok gue ada ke Ali Budimansyah juga. Karena gue ngeliat Ali Budimansyah tuh yang benar-benar bikin influence basket di Indonesia ya. Nggak cuma kayak, ya kita tahu Budi Jordan lah. Dan itu pasti salah satu, ya kalau di angkatan kita yang bikin kita pengen main basket, pasti itulah gitu. Dia yang bikin gue pengen nonton basket dulu. Betul. Iya kan, jadi kayak. Jadi Ali Budi Jordan. I'm gonna go with Ali Budi Jordan. Karena influence di luar lapangannya juga itu gue hitung. Nggak cuma kehebatan dia di dalam lapangan.
gue yakin Ali Budimansyah dulu memang menginspirasi banyak pemain muda sih dan juga Betul. iya sih dia keren sih. Wah, keren anjir. Dulu Kayak- waktu di luar lapangan off the court keren sih. Seingat gue dulu kalau nggak salah pernah ada cuma dia sama Mas Inal yang terpilih buat All Star Asia deh kalau nggak salah. Gue lupa di tahun berapa. Itu ya kayak Asia men. Gue kepilih All Star di Asia. Gila sih itu menurut gue. Iya sih, gila sih. Coba kalau dulu udah ada YouTube, gue yakin deh NCAA Divisi 1 sih. Tapi lucu ya, maksudnya Yakin gue. Tapi lucunya gue di best starting five Aspak Nggak ada. Gue in Mario Mario Usang, Usang. tapi di GOAT ya gitulah. Gitulah ya. Kadang-kadang begitulah. Namanya juga hidup. Juga hidup kadang-kadang begitu. Gak konsisten Nggak gue ya. Oke, Rizky Effendi, thank you so much. Thank you. Udah mampir ke Seru. IBL Takeover, udah Seru seru-seruan sama kita. And guys, thank you so much semua sudah menonton. Kalau begitu saya lempar ke bintang tamu untuk menutup IBL Takeover kali ini. Oke, thank you semua udah ngikutin di episode kali ini. Jangan lupa terus nonton IBL Takeover di IBL TV on YouTube. Yeay. 2 jam, guys.